Kecamatan Semata. Hari ini, agar rangkaian acara pada hari ini berjalan baik dan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bangsa
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua hati kita diberi kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di kediaman kami di Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang, dan mudah-mudahan acara pada hari ini tidak ada halangan suatu apapun sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semuanya, entah itu dalam penyambutan kami ataupun tempat yang kami sebutkan kami. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu hadirin semuanya, hajat pada siang hari ini adalah sebagian dari nazar ataupun ucap-ucap dalam bahasa Lampungnya untuk kemenangan dari yang pertama Bapak Taufik Kurahman, Pekon Garut. Yang ketiga Bapak Amrah. Yang keempat Bapak Haji Tugimin. Kepada tim Jalan Lurus, saya mengucapkan khususnya kepada seluruh oleh Asnawi MAMH menjadi Bupati Kabupaten Tanggamus untuk periode 2025-2030. Semoga di dalam kepemimpinan beliau bisa memajukan Kabupaten Tanggamus menjadi lebih Tanggamus yang lebih maju lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Saleh MA.MH selaku Bupati Tanggamus, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Semaka dan Uspika. Saya mohon maaf. Khairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Semaka dan jajaran dan para perwakilan di Perbakinda dari Dandim, dari Kejaksaan ada, si Tormas Panglima Alif Jaya, ya kalian Kak, terima kasih. Dan yang saya sangat hargai, saya sayangi saudara-saudaraku, para anggota tim pemenangan Jalan Lurus Perubahan. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang hadir, yang saya hormati, unsur ormas dan simpatisan yang hadir,
dan hadirin yang berbahagia, diberikan kesehatan dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita dipertemukan di sini dalam rangka menghadiri acara halal bihalal sekaligus syukuran tim pemenangan Jalan Lurus. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita siang hari ini terjadi karena semata-mata kehendak dan izin Allah SWT. Sehingga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi nawaitu kita dalam pertemuan ini akan terkabulkan dan membawa hikmah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam kesempatan ini, dalam siang ini akan mendapat sepaatnya di hari kemudian. Amin. Selanjutnya, karena masih dalam suasana bulan Syawal 1446 Hijriah, maka kesempatan ini saya sampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan saudara-saudara semua, hari-hari yang suasana yang baik ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pilkada serentak tahun 2020 tanggal 27 November 2024 yang lalu. Kemenangan kita adalah kemenangan masyarakat Tenggamus. Mari kita berikhtiar dan berdoa agar Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan ridhonya dalam upaya kita membangun Kabupaten Tenggamus, membawa perubahan agar Tenggamus makin maju dan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, tadi ketika saya masuk ke area sini, dari mana dimulai tadi, jalanannya cukup rusak. Bukan jalan rusak, cukup rusak. Sangat rusak. Tadi saya lihat, saya tanya, ini masuk kecamatan apa dan ini mana? Saya bilang tolong catat sama sekretariat, tolong catat jalan ini jalan apa, kecamatan apa, dan dinamakan jalan apa ini. Coba kita lihat. Karena ketika saya melalui jalan itu, saya ingat saya datang ke sini meminta kepada bantuan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Bagaimana cara mewujudkan cita-cita saya? Bagaimana caranya mewujudkan niat saya, nawaitu saya? Dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat sini. Tadi disampaikan oleh Kepala Despokon bahwa dengan kekompakan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, mereka berjuang untuk memenangkan apa yang menjadi niat saya. Maka ketika tadi saya lihat, saya langsung ingat. Ini catat ini, saya bilang. Nanti saya tanya. Tapi mohon dimaklumi. Insya Allah, sepulang dari sini, saya akan panggil Kepala Dinas PU. Insya Allah. Dan ini nanti, karena memang tahun ini, supaya bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, kebijakan tahun ini. Jadi kebijakan-kebijakan tahun ini adalah hasil pekerjaan yang lama menentukan kebijakan itu. Jadi saya belum ikut campur. Tapi insya Allah, karena kenyataannya, yang hari ini yang ada pemimpin Tenggamus adalah kita, ya tentu kita masih bisa ngomong walaupun di orang yang sudah menjelaskan ya. Insya Allah. Tapi paling tidak tahun depan apapun kesulitan yang ada di sini, insya Allah kita akan perjuangkan. Bagaimana caranya supaya ini bisa ini? Nanti tolong kita sudah terbentuk persaudaraan yang akhlak. Bukan persaudaraan apa-apa karena memang kita saling dukung. Dan saya ingatkan bahwa hari ini tidak ada lagi yang 01, 02. Kalau kemarin di antara tetangga kita, masyarakat kita, saudara kita yang berpihak kepada 01 misalnya, ya udah maafkan aja lah itu. Mudah-mudahan itu bukan kena apa-apa, memang kena hilaf. Tapi kalau memang
kado niat ditihan sengaja kado berdarah daging ya tetangga gue pengen sampai ke mana suhab yang beliat apa itu maaf tuh tapi dihilaf lupa ya kan itu maaf tuh. Saya pulang ke Tenggamus karena semata-mata saya takut kalau anak umpuran susah kacek menuki masih berburi tuh. Yang membangun Tenggamus, yang mengadakan Tenggamus ini dulu hasil perjuangan nenek umpu tuyuhan, nenek moyang kita. Orang Jawa, orang Lampung, orang Semendo, orang Sunda gabung jadi satu. Makanya di sini ada nama Garut. Itu karena memang orang Sunda ternyata memang sudah menyatu sakit dengan kita dari istilah dulu. Mereka berjuang di hutan belantara, membuka hutan belantara, melawan gajah, melawan binatang-binatang buas. Bagaimana caranya untuk dipisahkan hutan belantara itu menjadi daerah hunian, daerah pertanian, dan sekaligus hunian. Ketika mereka mau meninggal, apa pesan mereka? Weh, hinji keturunan ini, tanah jiwa sejak perjuangan sikan. Ngelawan binatang api sebuah-sebuah ini. Semua lawan lengkap ini. Kita ini hasil perjuangan kami, bergabung, berkolaborasi. Mau Jawa, mau Sunda, mau Semendo, mau apa. Untuk memperjuangkan ini, memisahkan dari hutan belantara supaya menjadi daerah pertanian dan daerah hunian. Kalian mau apapun ada di dalam sini. Mau makan ada di tanah ini, kalian kebutuhan kami. Mau melestarikan anak, mau sekolahkan perlu uang. Tanam apa yang bisa dijual di sini. Tapi jangan pernah kalian biarkan orang lain yang tidak berhak, bukan keturunan kita. Kita ini Sunda apa? Orang Cina. Dasar keturunan Cina pun menyusul ke sana minta supaya saya pulang. Akhirnya apa? Saya bilang tolong saya kasih waktu, saya pelajari dulu. Saya pelajari Pak, habis waktu 2 tahun Pak. Hasil kajian kita ternyata memang anak umpuran agak pecah kaca kita mata aku tergabung yang saya. Ternyata kelihatan. Sudah kelihatan. Karena 20 tahun terakhir petani tidak pernah diperhatikan, betul? Petani cari apapun, cari bibit, cari apa? Pupuk. Duit jadi izah. Namun hendak kenyataannya. Jadi kalau ini tidak kita ambil alih hari ini, 5 tahun yang akan datang yang akan berhadapan dengan pilkada adalah anak-anak yang tidak sekolah tadi. Orang-orang kita yang sudah miskin. Coba bayangkan apa ceritanya, bagaimana akhirnya anak kumpulan, anak cucu kita, keturunan kita Tenggamus, nenek moyang kita yang berjuang ini apa katanya? Apa kita tidak dilaknat Allah? Kalau kita sudah tahu keadaan begini, kita tidak pikirkan masa depan anak cucu kita. Apa? Allah akan melaknat kita kalau kita sadar seperti ini. Nah itulah, kalau Pak, saya tidak pernah segan dan tidak pernah takut menyampaikan ini karena memang ini saya bisa pertahankan argumentasi saya. Saya bisa pertahankan. Dan saya anggap semua ini adalah darah saya, saudara saya. Saya mau berjuang untuk Tenggamus ini, unyi nenji jak umpu tuyuhan dari kakek nenek kita. Siapa yang mau memikirkan mereka? Siapa yang mau memikirkan anak cucu kita kecuali kita? Iya kan? Lama-lama kalau sekarang kepala pekon masih jama Bani Agung, jama Petagung, jama dia. Baru kita ganti baru kepala pekon itu jama dia ipah atau dia. Begitu kepala pekon sudah nominasi, sudah semua kepala pekon masuk. Ini kepunyaan kita, orang-orang kita asli kita nggak tahu kemana, baru digali, emas digali, apa digali, nanti banget ya, ya kan? Ya kamu sih udah. Nah inilah, jadi saya terus terang saya nggak pernah ada rasa itu, karena saya nggak ada beban. Saya jadi bupati itu biaya sendiri, perjuangan dengan semua ahli saudara yang ada di sini dan semuanya. Kita tidak pernah ada ketergantungan dengan orang lain kecuali dengan diri kita sendiri. Saya jadi bupati karena perjuangan dari sanak saudara saya yang ada di Tenggamus, yang mereka mengakui bahwa Tenggamus ini adalah milik mereka.
Itu yang perjuangan saya. Mau tahu buktinya? 73%, 78%. Berarti memang betul orang Tenggamus asli yang perjuangan saya. Iya. Dia aja menang 5%, 3%, mungkin lu gak banget. Ini orang Tenggamus otomatis bahwa mereka itu sebagian besar memperjuangkan saya supaya saya jadi bupati. Saya harus bertanggung jawab dalam hal ini. Gak ada ceritanya anak kita yang gak sekolah. Bano, gak ada. Tolong sampaikan kepada saya nanti. Kita akan utamakan semua. Rumah sakit, BPJS, bulan Juli gak ada lagi istilah BPJS ditolak. Saya sudah panggil BPJS, saya sudah panggil Dinas Kesehatan. Saya nggak mau tahu. Mulai bulan Juli tidak ada lagi katanya BPJS orang kita ditolak. Mulai tahun depan insya Allah rumah sakit kita bisa menerima semua apa yang jadi keluhan sakit kita. Nggak ada yang mau bikin kita kecuali kita. Dan saya diberikan kesehatan insya Allah. Selama saya sehat, tidak ada kata lain saya kecuali saya berjuang untuk keturunan Tenggamus di depan. Gak ada yang saya pikirkan. Saya gak ada beban. Anak saya punya anak 5. Alhamdulillah sampai hari ini nanti boleh dipelajari siapa. Anak-anak saya 5. Alhamdulillah mereka sudah nggak perlu bapaknya harus berjuang lagi. Mereka sudah berjuang, sudah mandiri. Nah, saya sendiri sudah pensiun ini, sudah nggak ada ini jadi bupati ya, ada gaji kan, berarti makan nggak susah saya. Tapi saya nggak berharap bahwa lebih dari gaji itu saya mengharapkan di bupati muat, dia akan buat sedoan. Haduan dulu deh, ada diperhitung kok. Jadi insya Allah saya nanti tulus agar di Tenggamus untuk memanage sebelah ke Engok. Dan Putih harus ingat, agak jadi kepala sekolah, agak jadi ini harus buat duit. Nggak ada. Boleh ngadu, sampaikan ke saya kalau ada seperti itu. Nggak boleh. Mau jadi apapun nggak boleh. Harus sesuai dengan ininya. Iya kan? Nanti mau jadi kepala dinas perhubungan harus ada duit sekian gitu. Jangan mau. Saya menjamin. BPJS mulai bulan Juli tidak ada lagi yang akan ditolak. Rumah sakit kita akan hidupkan. Kita akan penuhi semua peralatan rumah sakit itu. SD itu Bapak Ibu. SD itu adalah cikal bakal yang membentuk karakter kita manusia Tenggamus itu ke depan. Jangan pernah ragu. Jalan insya Allah paling tidak 8-8-nya tahun depan. Tapi tahun ini kita harus sudah mulai. Tahun depan tidak ada lagi keluhan. Irigasi yang tadi katanya sawah. Nah tolong dibuat itu laporan. Nanti saya buat. Saya minta nanti Dinas Pertanian supaya mempelajari di sini. Saya suruh datang di sini. Dicatat. Ya, ajudan dicatat itu. Pak Camat juga dicatat. Tolong usulkan. Nanti saya akan pikirkan irigasi ini seperti apa. Karena kebetulan kita ini dengan Pak Prabowo sebagai presiden berpikir untuk suasana pangan. Suasana pangan itu adalah mengaktifkan seperti zaman Pak Harto pertanian sawah dan sebagainya. Itu otomatis untuk irigasi menjadi bahan pemikiran awal pertama, basic gitu. Jadi kalau irigasi nggak ada, bagaimana mungkin kita suasana pangan? Jadi itu nanti dicatat, nanti kita ingatkan insya Allah lain janji-janji ngahayal tahun depan wujudnya ya. Tapi sama harus aktif membuat laporan, buat itunya ya. Saya kira itu nanti di daerah lain juga, bukan hanya Semaka, Wonosobo dan lain sebagainya sama. Kecuali Jakarta, Subang. PNS sepanjang
berkarir di PNS tidak neko-neko, tidak masalah-masalah agar main ke duit, berarti insya Allah kita cocok terus. Cocok dulu lah, harus. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sementara. Nanti saya tidak pernah akan bosan-bosan untuk mengingatkan sanak keluarga saya yang ada dimanapun, supaya mereka betul-betul belajar tertib dalam kehidupan kita. Kalau kita petani ya kita fokus ke pertanian, kalau kita pegawai negeri fokus ke negeri. Jadi kalau ASN pegawai negeri jangan nutup politik. Jangan nutup politik, cadang. Sebab kalau yang namanya politik itu ada risiko. Masa mau nyalon bupati udah nggak jadi mau nongkrong di kantor bupati, kan nggak mungkin kan? Nah kalau ada pejabat yang sudah itu berpolitik, udah tuh bosnya kalah, masa masih mau jabatan itu? Masa tetap bisa? Jadi kalau pegawai negeri harus fokus di pegawai negeri. ASN karirnya ada di situ. Insya Allah. Saya kira ini demikian. Kedua saya tersinggung gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah untuk munajat berdoa agar acara kita demi acara diridhoi dan tiada halangan suatu apa-apa pun. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami berdiri di sini walisafatir rasulillah bil barakati jami'ihim. سيئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه وصحبه وسلم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah doa, mudah-mudahan doa kita semua di Perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya Widya Nugradi sekaligus mewakili panitia halal bihalal mohon pamit undur diri. Assalamualaikum